Hari ini adalah pengenalan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten dari Partai Gerindra dan partai-partai koalisi yang menyertainya. Dan yang kami serahkan tadi adalah rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra kepada calon gubernur dan wakil gubernur. Ditandatangani oleh Ketua Umum Haji Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Jadi dari sisi politik Partai Gerindra sudah mengambil keputusan, calon gubernurnya adalah Saudara Andra Soni, dengan calon wakil gubernur adalah Saudara Dr. Ahmad Dimyati Natakusuma. Kemudian kami bersyukur, berterima kasih kepada partai-partai yang menyertai untuk mendukung pasangan ini. Ada PKS, ada PAN, kemudian ada Partai Nasdem, kemudian ada insya Allah beberapa partai lain termasuk PSI dan partai-partai lain masih dalam proses pembicaraan. Masih terbuka berarti untuk parpol lain mengusung ataupun juga bergabung di Pilgub Banten? Masih terbuka partai lain untuk mengusung dan bergabung dalam koalisi Banten Maju bersama Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Langkah ke depannya seperti apa nanti untuk pilkada nanti? Langkah ke depannya tadi seperti yang saudara lihat di daerah-daerah untuk kabupaten, kota di Provinsi Banten, kita akan berusaha menyelaraskan agar ini bagian dari paket perjuangan menuju Banten Maju 2024 untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang kita usung. Pak Muzani, ini kan soal Pilgub Banten, kalau Pilgub Jakarta gimana Gerindra? Udah? Ingat dulu, Banten udah selesai belum? Ada lagi pertanyaan Banten? Sudah. Nah, udah. Gimana? Pilgub Jakarta gimana Gerindra? Insya Allah nanti akan ada kejutan yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengambil keputusan-keputusan politik untuk DKI Jakarta. Nama-namanya udah ada? Insya Allah nanti tunggu waktu sebentar ya untuk diumumkan. Sudah dalam kantong. Ada nama Mas Anies nggak? Saya nggak ngintip untuk nama itu. Oh gitu. Kalau di Jawa Barat udah pasti Pak RK atau Pak RK Jawa Barat akan sama mengejutkannya dengan DKI Jakarta. Tapi boleh di-spill mungkin nama-namanya yang udah ada masuk. Ya, nanti akan diumumkan sama dengan DKI Berarti Jakarta. yang di Jakarta ada nama Ridwan Kamil atau enggak? Pak Muzani, boleh di-spill? Saya belum mengintip nama yang ada dalam sakunya Pak Prabowo. Oke. Tapi kalau misalkan pertemuan dan komunikasi sama partai politik lain untuk Pilgub Jakarta? Komunikasinya intensif dengan partai-partai pengusung Indonesia Maju, KIM, dan juga komunikasinya intensif dengan partai-partai yang lain seperti dengan PKS, kita intensif. Di Jakarta dan Jawa Barat ini masih lama karena Partai Gerindra masih ingin memimpin koalisinya atau seperti apa Pak? Ya karena waktunya masih cukup, masih ada. Ya. Dan kita masih mendengar pandangan-pandangan partai. Pertemuan terdekat mungkin Gerindra akan safari dengan siapa? Ya, Di dalam waktu dekat Gerindra akan safari dengan siapa untuk Pilgub Jakarta ataupun Jabar? intensitas dengan partai PKS kita komunikasinya baik. Jadi di luar Koalisi Indonesia Maju, partai PKS aja, baru partai PKS aja? Iya, kita komunikasi. Saya dengan Pak Hasto di PDIP juga bagus itu. Lain? Oke. Cukup? Oke, makasih. Yuk, Pak Muzani. Ini calon wakil gubernur. Ya. Cukup? Cukup? Ya. Kalau mau tanya silakan. Tanya nggak? Ada yang mau ditanya? Persiapan untuk Tapi jangan tanya Jakarta ya. Iya, nanti Pilgub Banten. Ya, pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah Partai Gerindra melalui Pak Sekjen Ahmad Muzani telah menyerahkan surat rekomendasi kepada kami berdua sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Banten di pemilu kada 2024. Ini merupakan sebuah penugasan yang harus kami jalani secara sungguh-sungguh dan dalam rangka memajukan Provinsi Banten linear dengan kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo Subianto. Kami sebagai calon gubernur dan wakil gubernur menyadari bahwa gubernur merupakan kepanjang tanganan Presiden untuk melaksanakan mandatori yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten yang dimandatorikan oleh Presiden. Strategi ke depannya mungkin untuk
Ya strategi mungkin kita nggak akan bahas di sini, tapi yang pasti kami sedang membangun kesadaran kolektif masyarakat Banten bahwa kalau untuk ingin maju kita harus bersama-sama, dan dalam hal ini kami akan memprioritaskan bagaimana disparitas antara utara dan selatan itu bisa terkikis, dan kami sangat berharap keterlibatan pemerintah pusat untuk bisa membantu ketertinggalan yang ada di Banten khususnya wilayah selatan. Dan itulah gunanya kader Partai Gerindra dimajukan dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Banten. Ya, kita kan di daerah ini melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pusat. Ya, karena pemerintah Provinsi Banten kan belum mandiri full. Maka oleh sebab itu dengan didukung oleh Gerindra, ini kan partai pertama yang merekomendasikan Andra Soni dan Dimyati. Ini kami sangat terkejut dan juga ya luar biasa kagumnya dengan rekomendasi ini yang sudah keluar. Dan kami berharap semua partai juga mengeluarkan rekom yang secepat ini. Ya, kita harapkan dalam minggu ini sudah bisa keluar semuanya. Nah sekarang kami udah nggak bisa masang sendiri-sendiri lagi. Pak Andra Soni udah bisa masang dengan saya juga masang dengan Pak Andra Soni. Maka kami duet, ya kami melaksanakan saja apa yang ditugaskan oleh konstitusi dan undang-undang, apalagi partai politik menugaskan kami. Nah koalisi Banten Maju ini mudah-mudahan linear sampai ke bawah. Itu saja mungkin, dan ya kami berharap dukungan, support dari semua masyarakat Banten yang ada. Intinya bagaimana membangun Banten lebih baik lagi, lebih maju lagi dan modern dan sejahtera ya pasti. Sebagai pasangan yang dicalonkan Partai Gerindra nih, Partai Gerindra kan partai yang sangat menyuarakan suara rakyat ya. Apakah pasangan Andra Soni dan Dimyati ini sudah sangat merepresentasikan tentang kebutuhan rakyat itu seperti apa mungkin dari Bapak? Ya, representasi dari rakyat adalah pemimpin yang lahir dari rahim rakyat. Saya jujur, saya tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang politisi, karena untuk bisa sekolah pun saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Orang tua saya adalah TKI ilegal, dan kemudian saya pernah menjadi TKI ilegal, dan ini mimpi saya untuk menjadikan wilayah tempat saya tinggal menjadi wilayah yang maju. Dan alhamdulillah didukung oleh Pak Dimyati yang notabene merupakan tokoh yang berpengalaman dan merupakan tokoh sentral di Provinsi Banten. Dan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara yang berpengalaman dan kemudian yang punya tekad kuat itu bisa memajukan Provinsi Banten. Terima kasih. Mbak Dimyati gimana tadi? Pak Andra Soni bilang Bapak sebagai yang berpengalaman melihat Banten seperti apa? Ya memang Banten ini perlu dukungan dari semua pihak, ya perlu dukungan dari semua pihak. Maka oleh sebab itu kita harus kolaborasi konstruktif, nggak bisa sendirian. Nah kalau terkait dengan masyarakat rakyat, ya memang kami berdua dari rakyat kecil gitu ya. Apalagi Pak Andra Soni ini kan sudah jelas pengalaman seperti itu. Maka oleh sebab itu kami tahu bagaimana jeritan hati nurani rakyat. Intinya program-program nasional, program-program Prabowo, Subianto dan Gibran itu kita harus sukseskan di Banten ini. Dan kita harus yang terbaik. Kalau sudah didukung oleh Pak Prabowo dan Gibran seperti ini, maka dengan sendirinya program-program nasional insya Allah banyak ke Banten. Nah, itu kita berharap dengan Pak Gubernur ini bisa lebih baik lagi Banten ke depan. Ya. Terima kasih Pak. Satu hal lagi saya ingin sampaikan, bahwa bagi warga Banten ya kan tidak melarang kita untuk bermimpi. Semua rakyat Banten punya kesempatan untuk memimpin Provinsi Banten, dan kemudian semua rakyat Banten memiliki kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Jadi Provinsi Banten ingin menjadi provinsi yang maju dan tentu mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih.